Kenapa kita selalu merasa gak cukup? Bedah luka masa kecil bareng Dr. Gabor Maid. Pernah nggak sih, lo ngerasa udah kerja keras, udah sukses, atau udah punya segalanya? Tapi di dalam sini, pointing to chest, rasanya masih ada yang bolong. Atau mungkin lo sering banget ngerasa anxious tanpa alasan jelas. Dan setiap kali ada masalah kecil, reaksi lo tuh meledak banget, seolah-olah dunia mau kiamat. Nah, hari ini kita bakal bedah habis-habisan obrolan legendaris antara Steven Bartlett sama Dr. Gabor Maid. Dr. Gabor ini bukan sembarang dokter. Beliau adalah orang yang bakal bikin lo sadar kalau normal yang selama ini kita kejar, jangan-jangan, adalah sebuah mitos yang beracun. Siapin kopi, senderan yang enak, karena ini bakal jadi perjalanan masuk ke dalam diri lo sendiri. Part 1. Trauma itu bukan kejadiannya, tapi lukanya. Banyak orang mikir kalau trauma itu harus sesuatu yang besar, kayak kecelakaan atau bencana alam. Tapi Dr. Gabor bilang, no, trauma itu bukan apa yang terjadi sama lo, tapi apa yang terjadi di dalam diri lo gara-gara kejadian itu. Bayangin luka fisik. Kalau gak diobatin, dia bakal mengeras, jadi jaringan parut atau scar tissue. Nah masalahnya, jaringan parut itu nggak fleksibel, dia kaku. Sama kayak mental kita, kalau kita punya luka batin yang belum sembuh, kita jadi kaku. Kita gak bisa ngerespon hidup dengan santai. Kita jadi gampang kepicu atau triggered. Jadi kalau besok lo marah-marah cuma gara-gara kopi lo tumpah, coba tanya, ini beneran soal kopi? Atau ada luka lama yang gak sengaja tersenggol? Part 2. Jebakan anak baik dan mitos narsisme. Ada satu poin dari Dr. Gabor yang dalam banget. Dia bilang, anak kecil itu secara alami narsistik. Tapi bukan narsistik yang sombong ya, melainkan cara pikir kalau dunia ini berputar di sekitar gue. Artinya, kalau orang tua lo stres, lagi berantem, atau gak bahagia, lo sebagai anak kecil gak bakal mikir, oh, papa lagi pusing soal kerjaan. Lo bakal mikir, pasti papa nggak bahagia karena gue gak cukup baik. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang dewasa yang haus validasi. Kita jadi people pleaser, jadi gila kerja, atau jadi ambisius banget cuma buat ngebuktiin kalau kita berharga. Kita ngorbanin diri kita yang asli authenticity, demi bisa diterima sama lingkungan. Kita takut kalau kita jadi diri sendiri, orang-orang bakal ninggalin kita. Miris kan? Part 3. Kecanduan bukan soal narkobanya. Nah, ini nih yang paling bikin jelek. Dr. Gabor sering ditanya soal kecanduan, dan jawabannya selalu sama. Jangan tanya kenapa ada kecanduannya, tapi tanya kenapa ada rasa sakitnya. Mau itu kecanduan narkoba, judi, belanja, atau yang paling sering dianggap normal yaitu kecanduan kerja, semuanya itu cuma obat pereda nyeri. Kita lari ke hal-hal itu buat ngisi kekosongan batin. Jadi, daripada ngejudge orang yang kecanduan, mending kita tanya, luka apa sih yang lagi coba kamu obatin pakai cara itu? Part 4. Tambahan penting, sudut pandang psikologi holistik. Biar lebih komplit, gue mau tambahin beberapa poin krusial yang sering Dr. Gabor bahas di buku-bukunya yang lain. Penyakit fisik versus mental. Dr. Gabor percaya banget kalau tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Stres kronis karena kita terus-terusan nahan diri atau pura-pura bahagia itu bisa bikin imun tubuh ambruk. Jadi, belajar bilang enggak itu bukan cuma soal batas mental, tapi soal kesehatan fisik lo juga. The power of connection. Kita gak bisa sembuh sendirian. Manusia itu makhluk mamalia yang butuh koneksi. Penyembuhan trauma itu jalannya lewat hubungan yang aman, di mana kita ngerasa didengar tanpa dijudge. Part 5. Jalan keluar, metode 5R. Terus, kalau kita udah sadar punya luka harus gimana? Dr. Gabor ngasih contekan lewat metode 5R. Relabel. Pas pikiran gue emang gagal muncul, kasih label, ini cuma pikiran negatif gue yang lagi kumat, bukan kenyataan. Retribute. Ingat kalau pikiran itu asalnya dari luka masa kecil, bukan karena lo beneran payah sekarang.
Refokus. Alihin perhatian, lakuin sesuatu yang bikin lo ngerasa hidup saat itu juga. Revalu. Sadari kalau dengerin suara negatif itu cuma ngerusak hidup lo. Nilai kembali. Masih berguna gak sih gue mikir kayak gini? Recreate. Mulai bikin kebiasaan baru. Tunjukin ke diri lo sendiri kalau lo punya kendali atas hidup lo sekarang. Sobat, menyembuhkan diri itu bukan soal jadi sempurna lagi, tapi soal jadi utuh lagi. Soal berani jujur sama diri sendiri kalau, iya, gue pernah luka, dan itu nggak apa-apa. Kalau lo ngerasa konten ini ngebantu lo paham soal diri lo sendiri, jangan lupa klik like dan subscribe. Kita bareng-bareng belajar jadi manusia yang lebih sehat mentalnya.